Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Albar Nasution. Saya berasal dari kelas SLTP SLTA 4B dengan NIM 1211011436. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup administrasi pendidikan? Jadi, kita akan membahas dulu apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah segala hal yang dapat memperlancar dan membantu penyelenggaraan kegiatan di lingkungan sekolah, sehingga tujuan pendidikan dapat ditempuh melalui bentuk kegiatan secara tertib dan teratur. Nah, jadi ruang lingkup administrasi pendidikan ini meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana atau prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, secara umum, ruang lingkup administrasi ini ada beberapa aspek. Yang pertama, administrasi organisasi. Hal ini merupakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta partisipasi yang dapat dilakukan antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada namanya administrasi kurikulum. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang digunakan, dan persiapan kalender akademik hingga evaluasi kurikulum di lapangan. Nah, yang ketiga ada namanya administrasi kepegawaian. Kegiatan ini diterbitkan dengan bantuan perencanaan, pengadaan, pembinaan, hingga pendayagunaan pegawai, baik secara edukatif maupun pegawai non-edukatif. Kemudian yang keempat, administrasi peserta didik. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berkaitan dengan para calon siswa, siswi, dan alumni seperti yang diberikan penerimaan siswa baru, pengelompokan menurut jurusan, program bimbingan dan penyuluhan, masalah kehadiran, keberhasilan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada namanya administrasi sara dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung ataupun tidak langsung menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada namanya administrasi tata usaha. Administrasi tata usaha merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, mengatur, dan menyimpan data dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, menyurati, serta melaporkan tentang kegiatan sekolah. Dan yang ketujuh, ada administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, mulai dari anggaran perencanaan hingga pada perencanaan anggaran dalam proses pendidikan. Hal ini berkaitan dengan administrasi uang, SPP, DPP, sumber keuangan lainnya, ataupun alokasi keuangan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada namanya administrasi tata hubungan masyarakat administrasi. Tata hubungan dengan masyarakat yang melaksanakan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Masyarakat bisa perseorangan atau orang tua siswa
atau organisasi ataupun lembaga yang terkait lainnya mendukung bantuan proses pendidikan keseluruhan. Nah, jadi itulah tadi mengenai 8 secara umum mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.